Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Al-Akira dengan NIM 2012100022 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Dosen pengampu Helna Nelis, MPD. Langsung saja. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum diartikan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum, meliputi prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip praktis, dan prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kedua yaitu prinsip khusus, meliputi prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan proses belajar mengajar, serta prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pembelajaran. Prinsip umum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar dapat diartikan isi, tujuan, proses pembelajaran yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Kurikulum menyiapkan siswa untuk siap hidup bermasyarakat dan di dunia kerja. Kurikulum tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menghadapi perjalanan hidup sekarang, tetapi juga hidup yang akan datang. Relevansi di dalam yaitu ada kekonsistenan antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara isi, tujuan, dan proses pembelajaran, penyampaian, dan penilaian. Relevansi internal ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan juga yang akan datang. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu, maupun kemampuan dan latar belakang siswa. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Prinsip kesinambungan dalam kurikulum menunjukkan saling keterkaitan antara jenjang pendidikan, jenis program pendidikan, dan mata pelajaran. Yang keempat yaitu prinsip praktis. Kurikulum bukan hanya harus ideal, tetapi juga harus praktis.
Artinya, kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat maupun personalia. Dan yang kelima yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas yang dimaksudkan adalah sejauh mana perencanaan kurikulum dapat dicapai sesuai dengan keinginan yang telah ditentukan. Sedangkan efisien dalam kaitannya dengan pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar, maka proses belajar mengajar dikatakan efisien jika usaha, biaya, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program pengajaran dapat merealisasikan hasil seoptimal mungkin, tentunya dengan pertimbangan yang rasional dan wajar. Selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang pertama yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan yang dimaksud adalah tujuan yang bersifat umum, yakni jangka panjang, yang bersifat khusus atau jangka pendek, dan juga jangka menengah. Yang kedua yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan oleh para perencana kurikulum. Hal ini memerlukan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama yaitu memerlukan penjabaran tujuan dari pendidikan dan pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Yang kedua yaitu isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga itu unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan juga sistematis. Yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam pemilihan proses belajar mengajar yang akan digunakan, perlu memperhatikan metode atau teknik belajar mengajar. Di antaranya, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Apakah metode atau teknik belajar mengajar tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Dan juga apakah metode atau teknik yang digunakan memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat ataukah tidak, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan media dan alat bantu dalam pembelajaran. Dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka harus memerlukan dukungan dari penggunaan media dan alat bantu dalam belajar dengan tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.